Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, berjumpa lagi dalam seputar hukum. Pada kali ini saya akan sedikit menyambung hal yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan terkait dengan putusan majelis hakim terhadap terdakwa yang diduga melakukan korupsi dan diputus mulai dari tingkat pengadilan negeri sampai dengan tingkat Mahkamah Agung, yaitu peninjauan kembali, dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU. Ya, jika sahabat ada yang belum melihat video tersebut, silahkan dapat melihat video itu terlebih dahulu untuk lebih lengkapnya. Dan kali ini kita akan menyambung hal yang terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Sahabat sekalian, sesungguhnya ketika proses sedang berjalan terhadap si A yang dinyatakan bersalah pada tingkat pengadilan negeri dan kemudian dikuatkan lagi oleh pengadilan tinggi, maka ketika proses sedang berjalan untuk kasasi pada tingkat Mahkamah Agung, tim kuasa hukumnya melakukan upaya hukum kasasi, yaitu dengan menyampaikan memori kasasi. Ada sedikit hal yang boleh saya sampaikan. Jadi ketika itu si A melalui keluarganya berusaha, karena mereka meyakini bahwa suami ataupun ayah mereka tidak bersalah. Ini semata-mata karena adanya fitnah, karena adanya dugaan orang sedang melakukan suatu upaya penjegalan terhadap prestasi atau terhadap posisi, agar supaya tidak bisa menduduki pada jabatan yang lebih tinggi, maka dilakukan upaya fitnah, yaitu fitnah melakukan korupsi. Nah, kita tidak bisa mengkambing hitamkan itu, tapi kita juga tidak bisa naif terhadap hal-hal seperti itu. Maka upaya-upaya apa yang dilakukan oleh keluarga dari si A ini bisa disebut sebagai salah satu upaya awam. Upaya awam dalam hal ini, keluarga ini adalah keluarga yang tidak paham mengenai hukum, sehingga berusaha bagaimana bisa membebaskan atau paling tidak meringankan hukuman bagi suami dan ayah mereka. Yaitu kemudian keluarga ini mencoba mencari celah bagaimana bisa berupaya untuk meringankan. Akhirnya dikenalkan oleh seseorang, kita sebut saja seseorang, keluarga ini kepada salah satu saya sebut oknum di pemerintahan, ya, oknum yang katanya ingin atau bisa membantu meringankan hukuman. Nah, karena keluarga ini dalam kondisi panik dan memang tidak mengerti liku-liku hal seperti itu, akhirnya percaya saja. Nah, kemudian kita sebut saja si X ini menjanjikan akan berupaya minimal bisa mengurangi hukuman dari 12 tahun menjadi hanya beberapa tahun, tapi dengan imbalannya berupa uang, dan uang ini akhirnya diserahkan secara bertahap, yang totalnya itu kurang lebih pada waktu itu kursnya sekitar 10 miliar agar bisa mendapatkan keringanan. Kita sebut saja bahwa oknum ini tentu saja bukan dari oknum institusi yang sedang menangani kasusnya, ya, tapi dari institusi yang berbeda. Nah, kemudian karena
keluarga ini juga tidak mau begitu saja menerima dan percaya, akhirnya berusaha memberikan apa yang diminta oleh si oknum tadi, si X tadi, baru sebagian. Sebagiannya lagi akan diserahkan bila mana sudah turun putusan dari kasasi. Ini saya ingatkan, ini adalah pada proses kasasi yang dijanjikan bahwa si oknum X ini bisa menjanjikan bisa mengurangi hukuman. Akhirnya demi untuk menjawab pertanyaan dari keluarga si A, si X ini membawakan salinan putusan kasasi, di mana dalam salinan putusan kasasi itu tertulis dalam amarnya si A diputus 2,5 tahun penjara, 2,5 tahun penjara, dan tidak dilakukan penyitaan terhadap hartanya. Nah, tentu saja hal ini menggembirakan pihak keluarga, karena memang mereka tidak ingin suami maupun ayah mereka itu ditahan atau dipenjara berlama-lama sampai di atas 10 tahun. Akhirnya keluarga menerima salinan putusan tersebut, kopiannya tentu saja, dan menyerahkan sisa kekurangan yang disepakati, yang dijanjikan, katakanlah yang diminta oleh si oknum X ini. Kemudian setelah menerima salinan putusan, tidak berapa lama kemudian, katakanlah dalam hitungan 1-2 bulan, ternyata keluarlah salinan putusan kasasi yang asli, yang sebenarnya, dan ini membuat keluarga kaget. Loh, kok ada 2 salinan putusan? Ternyata salinan putusan yang keluar kemudian itu adalah putusan yang sebenarnya, yaitu menguatkan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, yaitu selama 12 tahun penjara. Yang menjadi pertanyaan adalah, jadi salinan putusan yang pertama yang diserahkan oleh oknum si X ini itu salinan apa? Dapat kita duga bahwa salinan yang diberikan oleh si X ini adalah salinan palsu atau yang dipalsukan. Nah, akhirnya si A tetap menjalani hukumannya sesuai dengan putusan kasasi yang telah inkrah, yaitu 12 tahun penjara. Sementara si X yang telah memberikan salinan putusan itu tidak bertanggung jawab. Nah, padahal si X ini pada waktu itu masih menjabat di salah satu institusi tertentu, sehingga dan punya jabatan pula, sehingga hal ini membingungkan pihak keluarga. Artinya keluarga hanya bisa pasrah. Baik sahabat, itu adalah prolognya. Kemudian bagaimana kita melihat persoalan ini dalam perspektif hukum? Kalau kita melihat bahwa apa yang dituduhkan kepada si A pada video saya yang pertama disebutkan akhirnya inkrah setelah melalui PK, diputus 12 tahun penjara, dan harta disita sebesar kurang lebih 80 miliar. Nah, itu adalah putusan. Bagaimana perspektif hukum kemudian melihat ini? Apakah itu sudah cukup adil? Hukum melihat secara material dan secara formal. Ketika semua sudah terpenuhi, maka pada saat itu yang disebut keadilan, ya itulah keadilan. Tapi apakah keadilan itu sudah benar atau itulah keadilan yang sesungguhnya? Kita tidak bisa mengatakan bahwa ya memang itulah keadilan. Tidak. Keadilan sebatas apa yang diputuskan oleh majelis, oleh pengadilan terhadap satu kasus tertentu dan terhadap orang-orang tertentu, itu bisa disebut itu putusan pengadilan, di mana putusan pengadilan tidak terkorelasi dengan keadilan. Artinya pengadilan adalah lembaganya, dan apakah putusannya itu sudah berkeadilan? Ya belum tentu, tergantung perspektifnya
perspektif hukum maupun perspektif masyarakat. Kalau perspektif masyarakat awam bisa saja mengatakan hakim yang telah melakukan putusan itu tidak berkeadilan. Tetapi dalam perspektif hukum bisa saja dikatakan ya itulah keadilan. Nah, kembali kepada persoalan si A tadi, ketika dia dimintakan sejumlah uang oleh oknum tertentu, bagaimana apakah si A ini bisa melakukan gugatan terhadap si X yang sudah melakukan kebohongan bahkan pemalsuan, yaitu memalsukan putusan Mahkamah Agung yang menurut saya luar biasa nekatnya. Kenapa? Karena ini kan sangat membahayakan dan sangat menyesatkan putusan-putusan seperti itu. Karena faktanya putusan yang benar yang sudah diputus oleh pengadilan, oleh Mahkamah Agung, dalam hal ini ada 12 tahun penjara, ternyata dibuatlah salinan putusan bodong, dibuatlah salinan putusan palsu, yaitu hanya 2,5 tahun, hanya demi untuk mendapatkan sejumlah uang, tetapi dengan cara apa? Dengan cara menipu. Ya, perbuatan orang ini kita bisa sebut dia sudah melakukan penipuan. Tapi kemudian pertanyaannya lagi, objeknya apa? Oh, ternyata objeknya orang ini meminta tolong, atau ada orang datang ke keluarganya, saya dengan mengatakan saya bisa membantu dan menolong suami kamu, bapak kamu untuk bisa diringankan, tapi berikan saya sejumlah uang. Nah, ketika komunikasi itu terjalin dan seperti itu komunikasinya kurang lebih, maka dia sudah melakukan penipuan. Di dalam KUHP kita 378 ya, melakukan penipuan. Dan biasanya penipuan ini berdekatan dengan 372, yaitu penggelapan. Artinya kalau memang sudah melakukan penipuan, ya penggelapan biasanya dirangkaikan. Tetapi dalam konteks ini, apa yang sudah dijanjikan oleh si X ini terhadap si A itu sudah merupakan satu rangkaian kebohongan, ditambah lagi dengan pemalsuan. Jadi ada 2 tindak pidana yang dilakukan, yaitu penipuan dan pemalsuan. Dan yang dipalsukan itu adalah putusan hukum, putusan pengadilan, putusan Mahkamah Agung. Sehingga apa? Sehingga terhadap si X ini sebenarnya bisa dilakukan upaya untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian. Terlepas dari memang janjinya adalah tidak terlalu tepat, karena membantu untuk meringankan dengan cara-cara yang kurang pas, kurang tepat. Tetapi faktanya adalah orang ini sudah melakukan kebohongan atau penipuan dan pemalsuan. Yang memberatkan terhadap si X ini adalah pemalsuannya, yaitu salinan putusan tingkat Mahkamah Agung dipalsukan. Ini sangat berbahaya sekali untuk orang tersebut, dan ini sangat menyesatkan. Dan sangat secara hukum pun tidak bisa ditolerir hal-hal seperti ini. Nah, jadi bagaimana menurut pendapat sahabat sekalian? Bisa memberikan komentarnya di bawah ini. Dan untuk selanjutnya bisa saja kita menyambung kembali dalam perspektif hukum untuk persoalan yang mirip-mirip seperti yang sudah saya sampaikan. Baik, untuk sementara itu, terima kasih sahabat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.